Coba bayangin deh, ada satu doa yang diucapkan lebih dari 1 miliar orang minimal 17 kali setiap hari. Surah Al-Fatihah. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar meresapi apa makna di balik 7 ayat yang begitu singkat ini? Nah, kali ini kita akan coba membuka lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di dalamnya. Oke, jadi begini perjalanan kita nanti. Kita mulai dulu dari kenapa Al-Fatihah disebut jantungnya Al-Quran. Terus kita akan buka kerangka 6 dimensi buat ngebongkar maknanya. Nah, dari situ baru kita bedah satu persatu bagiannya. Mulai dari pujian kepada Tuhan, lalu ke perjanjian ibadah yang jadi intinya, dan kita tutup dengan permohonan untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Pertama-tama, kita harus paham dulu nih, kenapa surah yang pendek ini penting banget. Ini bukan sekedar surah pembuka biasa, tapi ini adalah fondasi dari seluruh kitab suci dalam tradisi Islam. Surah ini punya beberapa julukan. Salah satunya Ummul Quran atau ibunya Al-Quran, karena di dalamnya terkandung inti dari seluruh pesan kitab suci. Ia juga disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, yang nunjukin betapa sentralnya peran surah ini dalam ibadah sehari-hari. Angka ini jumlah minimal seorang muslim membaca Al-Fatihah setiap hari, cuma dari sholat wajib aja. Itu bahkan belum termasuk sholat sunnah atau saat dibaca sebagai doa di waktu lain. Jadi ini benar-benar udah kayak detak jantung spiritual harian. Jadi pertanyaannya, kok bisa 7 ayat yang begitu singkat ini punya makna yang dalam banget? Nah, kuncinya ternyata ada di pemahaman bahwa ada banyak lapisan makna yang tersembunyi di dalamnya, yang bisa kita buka satu persatu. Dan untuk melakukan itu, kita akan pakai sebuah kerangka. Anggap aja kita punya 6 kacamata yang berbeda untuk melihat surah ini. Masing-masing kacamata ini akan membuka makna yang lebih dalam, membawa kita dari sekedar praktik di luar sampai ke kebenaran spiritual yang universal. Nah, ini dia ke-6 kacamata kita. Masing-masing membuka pemahaman yang lebih dalam. Pertama, ada syariat, ini ibarat kulit luarnya, aturan dan praktik yang kelihatan. Terus kita masuk lebih dalam ke torikat, ini jalan spiritualnya, gimana tindakan luar tadi jadi sebuah perjalanan batin yang sadar. Lalu ada hakikat yang menyentuh realitas terdalam dari semua itu. Puncaknya adalah ma'rifat, yaitu pengetahuan ilahi yang dirasakan langsung. Ada juga kacamata Lauh Mahfuz yang ingetin kita bahwa semua ini tercatat abadi. Dan yang terakhir, kacamata lintas agama yang nunjukin gimana kebenaran-kebenaran ini ternyata juga ada di tradisi lain. Yuk, kita coba langsung pakai kerangka ini. Kita mulai dari 3 ayat pertama, yang fungsinya adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan lewat pujian dan pengakuan akan sifat-sifatnya. Semuanya dimulai dari sini. Basmalah. Ini adalah gerbangnya, kalimat yang jadi semacam password untuk memulai hampir setiap tindakan dalam kehidupan seorang muslim. Disinilah kita bisa lihat gimana dimensi-dimensi tadi bekerja. Kalau dari kacamata syariat, ini instruksi sederhana, mulai semua hal dengan nama Tuhan. Tapi begitu kita pakai kacamata torikot, ini bukan lagi kebiasaan, tapi jadi langkah sadar dalam perjalanan spiritual. Masuk lebih dalam ke level hakikat, ini tentang merasakan kehadirannya dalam setiap hal yang kita lakukan. Sampai di puncaknya, di level ma'rifat, basmalah menjadi kunci untuk mengalami langsung pengetahuan ilahi itu sendiri. Dan yang luar biasa, ini sekaligus jadi ilustrasi untuk dimensi lintas agamanya. Konsep ketergantungan total pada yang ilahi ini ternyata universal kan? Kita lihat gagasan spiritual yang sama persis di sini, dalam Injil Yohanes. Ayat kedua ini adalah sebuah deklarasi rasa syukur yang sangat kuat. Ini bukan cuma sekedar bilang, terima kasih ya, tapi ini sebuah pengakuan bahwa semua pujian, tanpa kecuali, pada hakikatnya hanya milik Tuhan, Sang Penguasa seluruh alam, baik yang kita lihat maupun yang tidak. Di ayat ketiga, 2 nama dari ayat pertama diulang lagi, dan ini ada maksudnya. Ada perbedaan yang tipis, tapi penting. Ar-Rahman itu merujuk pada kasih sayang Tuhan yang super luas, yang diberikan ke semua ciptaannya, ibarat hujan yang turun dan membasahi semua orang tanpa pandang bulu. Nah, kalau Ar-Rahim, itu kasih sayangnya yang lebih spesifik, lebih intim, yang dirasakan oleh mereka yang secara sadar berjalan di jalannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tengah surah ini. Di sini, nuansanya sedikit berubah. Ini bukan lagi sekedar pernyataan tentang Tuhan, tapi sudah menjadi percakapan langsung, sebuah perjanjian antara hamba dan Sang Pencipta. Ayat ini jadi landasan untuk perjanjian tadi, sebuah pengakuan akan adanya pertanggungjawaban mutlak. Ini ngingetin kita, dan ini nyambung ke dimensi Lauh Mahfuz, bahwa setiap niat dan perbuatan kita itu tercatat dan akan dihadapkan pada keadilan ilahi di hari pembalasan nanti. Dan inilah dia intinya. Ayat ini adalah jantung dari Al-Fatihah.
Ini adalah sebuah janji ganda. Ibadah kami hanya untukmu, dan kami bergantung sepenuhnya hanya kepadamu. Ini adalah deklarasi kemerdekaan dari segala bentuk ketergantungan lain. Sekali lagi, kita lihat resonansi yang sangat kuat. Gagasan tentang ibadah yang murni, tulus, yang datang dari hati, dan bukan cuma ritual kosong, adalah sebuah kebenaran spiritual yang bisa kita temukan di berbagai tradisi. Jadi setelah kita memuji Tuhan, lalu membuat sebuah perjanjian dengannya, surah ini ditutup dengan permohonan yang paling penting, sebuah doa yang tulus untuk memohon bimbingan ilahi. Ini mungkin salah satu doa manusia yang paling universal. Sebuah permohonan untuk dapat kejelasan, arah, dan tujuan di tengah hidup yang kadang rumit. Sebuah permintaan untuk ditunjukkan jalan yang paling lurus dan paling benar untuk kembali kepadanya. Dan coba deh lihat, betapa indahnya doa ini juga tercermin di kitab Mazmur. Jeritan hati yang sama untuk minta dibimbing, keinginan untuk menyelaraskan langkah kita dengan kehendak ilahi, ini adalah inti dari kerinduan spiritual semua manusia. Nah, poin krusialnya adalah ayat terakhir ini nggak membiarkan jalan yang lurus itu jadi konsep yang abstrak. Ayat ini langsung mendefinisikannya dengan ngasih contoh. Ikutilah jalan orang-orang yang sudah kau beri nikmat dan hindari jalan mereka yang kau murkai atau mereka yang tersesat. Ini memberikan kita kompas moral yang sangat jelas. Jadi kesimpulannya apa? Dengan memakai kacamata-kacamata tadi, Al-Fatihah jadi kelihatan beda banget kan? Di level syariat, ia adalah sebuah ritual harian. Tapi begitu kita masuk ke tarikat dan hakikat, ia menjadi dialog batin yang mendalam dan sangat personal dengan Tuhan. Dan saat kita lihat lewat kacamata lintas agama, kita sadar bahwa ini adalah cerminan dari pencarian universal manusia akan makna, bimbingan, dan koneksi spiritual. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir untuk direnungkan. Kalau 7 ayat singkat yang kita ulang-ulang setiap hari saja bisa menyimpan begitu banyak lapisan makna, kedalaman tersembunyi apalagi yang mungkin ada di dalam teks, doa, atau keyakinan yang paling akrab bagi kita. Mungkin kuncinya adalah mencoba melihatnya dengan kacamata yang baru.